Artinya kalau kita ini orang itu muslim bersyahadat, maka nggak boleh, tidak halal kita menumpahkan darah mereka, kita nggak boleh itu kemudian merampas daripada harta mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah muslim. Misalkan dalam sebuah peperangan, lalu kemudian orang yang apa? Orang yang kita perangi itu, yang mau kita bunuh itu ternyata bersyahadat, maka tidak boleh dilanjutkan untuk membunuh. Maka harus dihentikan. Kenapa? Dia bersyahadat. Haram darah orang yang sudah bersyahadat untuk kemudian ditumpahkan itu. Paham ini ya? Kecuali dalam 3 hal. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada hadis keberapa? 13, 14. Kalau nggak 13, 14. Oh. Baca saya nggak ikut. Gitu. Sampun ini. Coba 14 ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah terasa sudah, bilang aja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu adalah di antara khatimur Rasul, pelayan Rasulullah. Dia perawakannya kecil tapi suaranya memukau dan dia ahli Quran. Sama dengan siapa? Nah, ahli Quran. Suaranya bagus dan seringkali Abdullah bin Mas'ud diminta oleh Rasulullah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan beliau. Tidak setiap sahabat yang dimintai. Artinya apa? Rasulullah itu profesional. Yang nggak angger orang itu diperkenankan jadi imam. Jadi begitu juga muadzin, tidak setiap sahabat disuruh adzan oleh Rasul. Hanya yang terkenal muadzinnya Rasul ada Abdullah bin Umi Maktum, Bilal bin Rabah, Abu Mahdzurah, kemudian Sa'ad. Ya, saya yang kelima ini lupa itu. Sa'ad ini hingga sekarang masih adzan, yaitu maghrib. Yaitu saat adzan maghrib. Ya. Artinya apa? Rasul itu profesional, ndak angger itu ya. Wes saanane enggak saanane. Adzan itu juga enggak saanane. Ya. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud. Ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, la yahillu damu mri'in, tidak halal darah seseorang muslimin yang muslim ya, yashhadu alla ilaha illallah, yang ia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, illa bi ihda salasin, kecuali dari salah satu dari 3 itu. Artinya kalau kita ini orang itu muslim bersyahadat, maka gak boleh
tidak halal kita menumpahkan darah mereka, kita nggak boleh itu kemudian merampas daripada harta mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah muslim. Misalkan dalam sebuah peperangan, lalu kemudian orang yang apa? Orang yang kita perangi itu, yang mau kita bunuh itu ternyata bersyahadat, maka tidak boleh dilanjutkan untuk membunuh. Maka harus dihentikan. Kenapa? Dia bersyahadat. Haram darah orang yang sudah bersyahadat untuk kemudian ditumpahkan itu. Paham ini ya? Kecuali dalam 3 hal, 3 kejadian. Apa itu? As-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani yaitu orang yang sudah pernah berkeluarga, atau orang yang sudah berkeluarga, atau yang masih berkeluarga tapi dia berzina. Itu namanya as-sayyib. Maka zinanya dikatakan zina muhsan. Zina muhsan. Loh, kok ono kodok? Maka kemudian ketika orang tersebut itu sudah berkeluarga tapi kemudian berzina, maka orang ini boleh ditumpahkan darahnya dengan cara orang ini dipendem, tinggal kepalanya dilempar batu dengan sampai mati. Maka orang-orang yang ikutan dalam melempar orang ini itu tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Paham ini? Maka suatu ketika datanglah seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan, "Ya Rasul, aku telah melakukan hal yang rusak." Apa itu? Aku telah berzina. Sudah berkeluarga. Maka kemudian perempuan ini disertai dengan apa namanya? Dengan walinya menghadap kepada Rasul. Rasul kemudian menyuruh orang ini supaya walinya tadi membawa pulang dhisik, kon mulai dhisik. Setelah itu kemudian hamil kan, tampak yang tadinya hamil tapi kemudian tampak besar. Maka kemudian datang lagi, "Ya Rasul, sekarang aku telah tampak besar hamilku. Maka kemudian tolong apa namanya timpakan kepadaku hukuman Allah." Maka kemudian Rasul mengatakan, "Tunggu sampai engkau melahirkan." Ketika kemudian sudah lahir, maka kemudian datang perempuan ini, memang sungguh-sungguh. Lah wong saiki ya, lah wong kadang berzina ngene yang guyang-guyu kok TikTok. Ya Allah. Tobat teman saya gitu. Aduh. Lalu kemudian apa? Setelah kemudian melahirkan, dibawa bayinya tadi oleh perempuan ini, "Ya Rasul, ini bayi telah lahir. Tolong engkau tetapkan hukum Allah kepadaku, laksanakan." Maka kemudian Rasul mengatakan, "Rawat dulu anakmu, susui sampai kemudian kau menyampainya." Maka kemudian pulang disusui penuh dengan kasih sayang, kemudian disape sempurna 2 tahun, kemudian datang kepada Rasul. Akhirnya kemudian apa? Disiapkan, sahabat disuruh untuk menggali tanah, kemudian setinggi bahunya itu, lalu kemudian Rasul menyuruh supaya pakaiannya tersebut itu tidak sampai kemudian menampakkan auratnya. Coba. Lalu kemudian saat itu dimulai melempar perempuan itu sampai meninggal dunia. Pada dasarnya kan tidak boleh, karena dia muslimah. Tetapi illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, karena dia melakukan pelanggaran. Nah, maka kemudian pada saat proses pelemparan tersebut itu ada darah yang muncrat mengenai pakaian salah seorang sahabat. Kemudian dia merasa jijik dan memaki perempuan itu. Maka Rasul itu marah kepada sahabat yang memaki perempuan itu. Andai kata ditimbang keimanan wanita itu,
dibagi wong ning ngene Madinah gitu kira-kira. Maka kemudian keduman kabeh. Artinya kalau dia tidak punya iman, yang tadinya enggak iman, Mbak, begitu orang itu berzina, itu kan lepas iman. Karena Nabi mengatakan, nah ini ya, lari. Sepedanya ono tuas nyeret tibane. Saya ndak ingin sepedanya blebor kayak biyen. Iki pakaiannya anyar ya. Ya kalau yang dulu itu baru saya pakai itu, Pak. Ya, kata Nabi, la yasrikus sarik hina yasriq wa huwa mu'min. Kemudian wala yazni zani, saya sampai lupa urutannya itu, pokoknya ini wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kemudian di atasnya la yashribus syarib, la yashribus syarib hina yashrab wa huwa mu'min. La yashrabu syarib, tidaklah orang tersebut itu minum, tidaklah minum asyarib, orang yang meminum, artinya meminum yang memabukkan dia, atau menghisap atau menginjeksi lah sekarang ini banyak modelnya. Tidaklah orang tersebut itu akan meminum sesuatu yang memabukkan hina yashrab wa huwa mu'min, ketika dia tersebut itu mau minum, dia adalah orang beriman. Kalau dia mau minum itu adalah orang beriman, mesti enggak kelakon itu. Berarti ketika dia minum itu dia lagi melepaskan imannya. Wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min, tidaklah pencuri itu akan mencuri manakala pada saat dia mau mencuri dia adalah orang beriman. Berarti ketika dia mencuri tersebut itu dia lagi melepaskan imannya. Wala yazni zani, dan tidaklah seorang itu berzina manakala ketika mau berzina wa huwa mu'min, dia adalah orang yang beriman. Jadi ketika kemudian dia kembali lagi habis melakukan zina, ini kan ada contoh, ada 3 orang yang kemudian melakukan suatu perjalanan,
kemudian sampai kepada suatu lembah, kemudian 3 orang ini kemudian bermalam di gua, kan itu ya. Lalu kemudian pada saat bermalam di gua ini, kemudian tiba-tiba jatuhlah batu yang besar meluncur dari gunung menutupi mulut gua itu. Berarti ya guane nang kene nisar, orang nang kene dukur. Lalu apa? Orang ini 3 orang ini nggak bisa keluar. Jadi dia mengatakan kita nggak bisa keluar dari ini kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka kemudian 3 orang ini kan berdoa, ya Allah, aku ini punya orang tua. Wah, aku ini sudah total itu ngopain orang tua. Sebelum anakku adalah orang tuaku dulu. Manakala ketika apa yang aku lakukan kepada orang tuaku itu adalah amal soleh yang kau terima, oleh karena itu ya Allah perkenankan doa aku ini geser, berarti ini geser, tapi gak bisa keluar. Yang satu itu berdoa, ya Allah, ini namanya wasilah itu, wasilah. Ya Allah, aku ini adalah seorang pemuda, mencintai seorang pemudi, tetapi kemudian pemudi tersebut itu enggak mau menerima cintaku. Kasihan loh ya Allah. Akhirnya kemudian suatu ketika wanita ini butuh uang. Lalu kemudian aku memberinya, tetapi kemudian dengan syarat dia tersebut itu harus berkholwat denganku. Maka kemudian wanita ini karena kejepit, lalu kemudian dia tersebut mengiyakan. Nah pada saat mau melakukan itu, wanita ini tiba-tiba ngomong apa? Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Langsung kemudian menyingkir, dan kemudian aku tinggalkan apa namanya uang yang dia minta tersebut itu, dan aku berikan. Ya, karena apa? Dia menyelamatkan aku dari perzinahan. Artinya adalah orang ini punya iman. Kalau enggak, wes. Ya, mudah-mudahan anak cucu kita dihindarkan dari yang semacam itu, dari perzinahan itu. Berat Mas. Sekarang itu tawone jelas-jelas sekarang. Ngerti tawone? Tawa di gampang menawarkan itu. Tidak harus orangnya datang sekarang. Ya lebihan nekani. Saiki wis tumeka dhewe. Ngerti ya Mas? Tumeka itu. Lalu yang kemudian yang ketiga itu kan juragan. Juragan yang kemudian gaji karyawannya tapi ono sing ora teko. Lalu kemudian yang nggak datang tadi itu memang itu dia apa bahasa sekarang itu Pak, resign. Tapi gak ngomong. Saya beberapa lama tahun itu kemudian nagih di gajiku. Ternyata oleh juragannya ditukokno wedus lah. Wedus itu mannaan. Ngerti mannaan? Akhirnya kemudian jadi sapi. Sapi kemudian ditukokno sepasang mannaan. Jadi akeh. Kemarin jadi macam-macam itu. Setelah itu kemudian dia nagih itu, ya. Lah ini semuanya bawa itu milikmu. Jangan begitulah. Iya, ini ceritanya gini, gajimu tak tukar wedus karena tidak ada perjanjian antara aku dengan kamu. Ya sudah, ini milikmu. Aku tidak berhak untuk mengambilnya. Ono enggak wong koyo ngono, Pak? Mbah. Lah iso, ya salam biyen Kak. Enggak teko kan cukup. Ya sentek garu. Parane. Nah, para jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa ketika orang itu berzina, dia lagi melepaskan imannya. Ono enggak apa pada saat mau zina itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak situ Pak. Bismillah disini. Waduh, masya Allah. Itu laknat yang paling tinggi itu. Melakukan apa? Perzinahan tapi dengan menggunakan nama Allah. Sementara bojone sing halal gak tahu bismillah. Nah, oke. Yang kedua, apa? Siapa saja yang kemudian boleh untuk kemudian ditumpahkan darahnya? Wan nafsu bin nafsi.
yaitu seseorang yang membunuh orang lain, yaitu ya dihukum dihukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-170 berapa ini? Bentar ya. Bentar, Pak. Ya, pada ayat yang ke-178. Hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu, dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian al-qisasu, yaitu melakukan hukuman yang setara. Apa itu, Pak? Ya, fil qatl dalam pembunuhan. Jadi orang yang membunuh dibunuh, tapi bukan sembarang orang yang membunuh, harus sultan yang kemudian mengangkat seorang eksekutor al-qujul yang telah diangkat. Tidak boleh masing-masing orang itu membunuh, tidak boleh ya. Maka kemudian orang yang ditugasi oleh sultan, oleh amir itu untuk kemudian melakukan eksekusi itu, maka itu adalah boleh. Sama. Lalu kemudian berikutnya, yang ketiga adalah watarikul lidini, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad, al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang kemudian berpisah dari jamaah kaum muslimin, yaitu sudah murtad. Maka ini lagi-lagi adalah bukan orang per orang membunuh, tetapi adalah di pemerintahan yang Islam. Maka kemudian sultan itu kemudian menyuruh untuk kemudian mengeksekusi orang itu ya. Jadi pada dasarnya darah orang Islam itu adalah tidak dihalalkan untuk ditumpahkan kecuali 3 hal. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedang perempuan atau laki-laki yang zinanya bukan muhsan, artinya dia belum berkeluarga, lalu kemudian dia berzina, maka hukumannya beda. Hukumannya itu adalah 100 kali cambukan, sebagaimana yang diungkap oleh Allah di dalam surah An-Nur, yaitu pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang keempat. Tiga betul ya. Ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu, perempuan berzina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka cambuklah mereka. Ini yang belum berkeluarga, Pak. Fajlidu kulla wahidin minhuma, maka kemudian cambuklah tiap-tiap satu dari keduanya, yaitu mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Ikulah belum berkeluarga. Yang sudah pernah berkeluarga dirajam. Ya, wala ta'khudhukum bima rafah, jangan kalian tersebut itu punya rasa kasih sayang, kasihan kepada keduanya di dalam menegakkan agama Allah, fi dinillah. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian adalah orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad, dan persaksikanlah, adzabahuma, hukuman
mencabut 100 kali dari keduanya tadi itu, ta'ifatun minal mu'minin, yaitu segolongan daripada orang beriman. Maka kemudian kalau di wilayah Makassar apa di mana di Aceh ada. Kemudian di sana itu ada Masjid Qisas di mana itu Pak? Jeddah. Itu ada namanya Masjid Qisas, ya disitulah. Itu kemudian biasanya baik itu orang yang mencuri dipotong dan sebagainya itu di sana. Disaksikan orang habis sholat, ya itu kemudian menyaksikan. Tapi kemudian kalau yang hukuman potong tangan atau kemudian yang kemudian bunuh dihukum bunuh, waduh itu gak tegel Pak, gak semangan. Rasanya anyep kabeh awak itu. Ya, kecuali yang biasa itu. Pemane para sahabat yang biasa perang itu biasa itu. Lah awak dhewe gak tahu perang gitu. Mau saya itu ada orang kecelakaan delok jalannya saja itu kemudian geliyeng-geliyeng kok. Jadi saya lihat videonya aja. Cet ngene wis rasane gimana itu, Pak? Gak bisa. Mane ora layak jadi hakim model kayak saya. Masa hakim arene pingsan. Oke, berikutnya. Jadi ini sudah selesai hadis yang ke-14 ini. Kita masuk pada kalimat berikutnya. Nah, sekarang ini ya, tadi dalilnya adalah tentang kisos itu kan ini ayat. Kemudian pada ayat yang ke-179 di situ dikatakan walakum fil kisos, dan bagi kalian fil kisosi, dalam pelaksanaan hukum kisos itu adalah hayatun, ada jaminan kehidupan yang nyaman, ya ulil albab, wahai orang yang berakal sehat, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Dengan dilakukan hukum kisos itu, maka kemudian ada rasa jerah. Tapi lagi di penjara guys. Apa mana kate kemudian wongku melarat, aku nang gene njaba gak iso mangan. Nang gene penjara dipangani. Bahasanya dipakani nih. Dipakani. Bagi orang yang punya duit, itu kemudian diputuskan oleh hakim terkena pasal berapa, maka kemudian orang itu bertanya, Pak Hakim, pasal itu harganya berapa? Orang yang melarat takonnya, Pak Hakim saya kena pasal berapa? Tapi yang kaya, Pak Hakim pasal itu harganya berapa? Repot itu. Maka kemudian Nabi mengatakan kaitan dengan ini, inna ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang menjadikan hancurnya umat-umat sebelum kalian itu adalah idza saraqa asy-syarif tarakuhu, apabila orang-orang yang mulia yang punya jabatan itu melakukan pencurian, tindakan pidana, maka kemudian hakim itu adalah tarakuhu, meninggalkan untuk menegakkan supremasi hukum. Palune ketul, gak kuat ngangkat palu. Tetapi wa idza saraqa ad-dhaif aqam, apabila yang melakukan pencurian atau tindakan pidana kejahatan itu adalah orang yang dhaif, orang yang melarat, atau kemudian orang yang tidak punya link dengan kekuasaan, aqam, tiba-tiba hakim itu menegakkan supremasi hukum. Kita tegakkan hukum, supremasi hukum. Sampai saking semangatnya bodol ya men, palune itu.
Saya masih teringat dulu Harmoko itu. Ketika memutuskan apa itu dulu? Kelompok bodol itu. Nah, para jamaah sekalian, Allah itu adalah zat yang maha tahu hukuman apa yang bisa memberikan daya jerah kepada manusia. Gak usah lah kemudian manusia itu minter-minter itu. Gak bisa, Pak. Buktinya sekarang kita gagal kok. Malah kemudian maaf ya, hakimnya terlibat. Nah, akhirnya kemudian yang bersangkutan itu kemudian apa, menjadi ATM berjalan. Banyak kasus-kasus gitu. Tapi kalau kau nyuri, sudah dipotong, bunuh dibunuh, selesai, udah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sementara dalam hadis yang lain, ya, itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka tersebut itu bersyahadat alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka tersebut itu menunaikan zakat. Kalau mereka sudah gitu, maka kemudian haram untuk ditumpahkan darahnya. Fa idza fa'alu dzalik, maka kemudian mereka apabila sudah bersyahadat, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, maka kemudian faqad asamu minni dima'ahum, maka kemudian mereka harus terpelihara dariku, dima'ahum, akan darah-darah mereka harus dijaga, jangan sampai ditumpahkan. Wa amwalahum, begitu juga harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, ya, melakukan 3 hal tadi itu. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hitung-hitungan mereka itu atas Allah. Artinya suatu ketika dalam pemerintahan Abu Bakar alaihissalatu wassalam, maka kemudian orang yang tadinya menunaikan zakat, mereka tidak mau menunaikan zakat. Maka kemudian Abu Bakar itu membuat kebijakan untuk memerangi orang yang tidak mau zakat. Maka kemudian ketika mau memerangi itu, kemudian Umar bin Khattab itu menentang itu. Bukankah mereka itu telah bersyahadat? Paham ini ya? Bukankah mereka bersyahadat? Bukankah mereka tersebut itu sholat, tapi tidak zakat? Masa kemudian diperangi wong Islam? Bukankah darah mereka tersebut itu haram untuk ditumpahkan? Ya, kalau orang itu enggak sholat, kita enggak memerangi, karena itu adalah urusan dia dengan Allah. Tapi ini adalah urusannya, zakat itu adalah urusan mereka, berpengaruh kepada bagaimana kemudian istilahnya untuk memberikan subsidi kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Itu terkait itu. Kalau sekiranya kemudian mereka tersebut itu tidak mau melakukan itu adalah sebuah pelecehan dan kemudian meremehkan seorang khalifah. Dan itu dampaknya adalah nanti terjadinya kemiskinan yang kemudian meresahkan daripada orang-orang yang miskin tadi. Karena apa? Tidak terpenuhi daripada hajat-hajat mereka. Itu harus diperangi. Dan kemudian karena alasan itulah kemudian Umar bin Khattab itu kemudian oke, kalau begitu setuju. Jadi yang tadinya enggak setuju, kemudian setelah dijelaskan oleh Abu Bakar, kemudian setuju. Sampai kemudian ketika Umar bin Khattab itu menghalangi itu, Abu Bakar itu turun dari dari kendaraannya, dari ontanya, dan kemudian dengan keras mengatakan, celaka wahai anak laki-lakinya Khattab ini. Coba. Jadi
Abu Bakar itu orang yang lembut, tetapi bisa keras kayak begitu itu. Gara-gara kemudian apa? Umar itu menghalangi untuk memerangi orang yang tidak berzakat. Jadi bukan zakat fitri, Pak. Zakat fitri itu kecil, itu zakat mal. Itu ya. Nah, para jamaah sekalian, ini adalah ayat-ayat yang sudah kita kaji tadi. Nah, sekarang sudah, gak ada masalah. Hadis yang ke-14 tadi sudah selesai. Tak ngombe dhisik. Iya, waalaikumsalam. Oke, berikutnya. Boleh, bukankah sudah saya tawarkan? Sudah tawar ini tadi. Sudah. Dari keterangan tadi, si perempuan yang berzina yang tergoda itu, selama ini kita mendengar yang laki-lakinya itu bagaimana? Podo ae, Pak. Di situ tidak ada ya? Ya, kebetulan dalam hadis ini yang termuat itu adalah yang perempuan. Tapi bukan kemudian bebas, enggak, laki-laki biasanya laki-laki ngibrit. Karena apa? Karena laki-laki itu adalah tidak meninggalkan jejak. Paham ini ya? Kalau perempuan kan meninggalkan jejak, asarnya itu ada. Tapi kalau laki-laki nggak ada bekas, malah dia membekasi. Kalau janda juga termasuk yang belum berkeluarga atau yang sudah keluarga? Ya sudah berkeluarga lah. Lah iya, pokoknya pernah berkeluarga. Ya, sudah. Wis ngono ndang rabi yo. Seneng ya budalo. Lek seneng wis budalo lamaran niku laki-laki tulen itu. Ya. Begitu juga perempuan yang seneng wis ngomong. Aku seneng ambeku. Ya marine tok no itu ndang rabi. Itu ya. Hah? Orang yang sudah keluarga, punya suami, atau seneng nggak itu terus? Ya apa kira-kira ngene iku? Ya. Kok gelem bojone ngono sik ngumpuli. Nah, silakan surat An-Nur. Dalam surat An-Nur pada ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Az-zani, laki-laki berzina, la yankihu, tidaklah boleh menikah, illa zaniatan, kecuali dengan perempuan berzina. Au musyrikah, atau perempuan musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan pezina, la yankihuha, tidak boleh menikahinya,
illa zanin au musyrik, kecuali laki-laki berzina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, hal itu diharamkan atas orang-orang beriman. Jadi gak cocok orang beriman apa maneh wong saleh gelem rabi pelacur itu, kecuali illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafur, kecuali mereka bertobat, mantan alumni doli, alumni meneh di meneh mara seneng, lalu kemudian wis apik, wis tobat, maka kemudian di Muhammadiyah ada LDK itu, lembaga dakwah khusus, di antara lain adalah berdakwah pada mereka itu, Pak. Itu nggak gampang, Pak. Mereka tobat itu nggak gampang, Pak. Terjun di masyarakat itu pasti dikucilkan. Iya, itu layak mereka terima karena memang mereka dulu begitu, paham itu ya. Tetapi kemudian dikawal, akhirnya kemudian mereka jadi orang baik. Nah punten, Pak, banyak di antara mereka itu baca Qur'annya bagus, Pak. Karena tidak tahu, karena dulu ada gimana, ada yang kemudian menjual dia tidak tahu, akhirnya kemudian rusak-rusakan pisan wis. Ya. Bahkan ada cerita itu ketika malam Jumat maghrib itu maca Yasin, marine setelah itu kemudian buka warung, kan itu ceritanya. Lalu kemudian kalau mereka itu sudah taubat, sampean gelem, silakan. Tapi kalau mereka aktif, tidak boleh, diharamkan. Lah saiki polai bojone saiki apa? Bojone dhewe. Kalau kemudian dia mengetahui istrinya berzina, sampean apa, Pak, kira-kira? Naudzubillah min dzalik. Maka yang pertama, ada alasan yang kuat untuk kemudian mencerainya. Paham itu ya? Tapi kalau hanya sekedar, bukan hanya sekedar, ini ya jelek gitu ya, yaitu kayak chattingan, mulai sayang, gimana yang ya gitu-gitu, maka itu adalah sudah mengarah kepada berzina, tapi itu bukan zina. Paham itu ya? Zina yang sesungguhnya itu adalah pertemuan kedua kemaluan itu. Maka kemudian kalau kemudian laki-laki itu atau suami itu memergoki istrinya melakukan perzinaan, ya sesungguhnya orang yang menuduh wanita-wanita itu kemudian yang berzina, itu kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka kemudian hukum dia harus dihukum 80 kali cambukan dan tidak boleh kemudian menerima persaksiannya. Tapi kalau itu adalah istrinya, bagaimana? Yang melakukan dan dia memergoki sendiri. Masa kemarin ini WA wong sak kampung rene deloken bojoku ngene, masa ngono? Wadi itu, kan itu ya. Maka kemudian apa? Ayat yang ke-6. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Dan orang-orang yang mereka itu menuduh azwajahum, yaitu pasangan-pasangan mereka atau istri mereka tersebut itu berzina, walam yakul lahum syuhada, dan mereka itu tidak ada saksi, tidak ada saksi-saksi illa anfusahum, kecuali diri mereka, anfusum, kecuali diri mereka sendiri. Ijad delok ya, wis ketok welo-welo itu oleh wong Madura, Pak, langsung terus wes sudah. Lalu kemudian apa? Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah.
maka persaksian salah satu dari mereka yang menuduh maupun yang dituduh itu adalah arba'us syahadat, yaitu 4 kali persaksian billahi dengan menyebut nama Allah. Wallahi, demi Allah, innahu laminas shadiqin, kalau sekiranya dia yang menuduh laki-laki tadi adalah orang yang benar. Wallahi, aku telah melihat dia berzina. Itu Pak ya. 4 kali, wallahi, aku telah melihat, menyaksikan dia berzina. Lalu kemudian sampai 4, kemudian yang kelima itu kemudian wal khamisatu, sedang sumpah yang kelima, wallahi anna la'natallahi, sesungguhnya laknat Allah in kana minal kadzibin, jika adalah orang yang menuduh itu adalah dusta. Kalau sekiranya saya dusta dalam tuduhan saya, mudah-mudahan laknat Allah atasku. Nah, perempuan yang kemudian ingin lepas daripada siksaan itu, maka kemudian dia harus bersumpah, wallahi, dia itu dusta. Dia, wallahi, dia itu dusta tuduhannya, aku tidak melakukannya. Lalu kemudian sudah sampai begitu sampai 4 kali, tetapi kemudian wal khamisah, dan sumpah yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha, sesungguhnya murka Allah itu atasnya, in kana minas shadiqin, jika dia yang menuduh aku itu adalah benar. Ya Allah, apa ya, mudah-mudahan murka Allah itu atasku. Ini yang dalam bahasa agama disebut li'an, saling melaknat. Maka kemudian bagaimana kalau sudah laki-laki, perempuan, suami istri itu sudah li'an, maka kemudian sudah cerai secara hukum, dan tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk. Gak ada talak raj'i, talak bain, itu gak ada itu. Langsung itu sudah. Begitu saat keduanya siap untuk melakukan li'an tadi itu, saat itu juga udah putus. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita dilindungi dari hal-hal yang buruk ini. Ya Allah, mulane sing durung rapi kepingin rapi ndang cepet wis rapi yo. Lek wani siji ya siji, lek wani loro budal, lek wani telu budal, lek wani papat budal dhewe. Satu macam aja ya. Istrinya satu aja, satu di Surabaya. Sampun ini? Ada lagi dah pertanyaan? Yes ya. Mari itu. Tambah satu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka ia buktikan dengan berkata yang baik, aw liyasmut, atau lek gak iso ngomong sing apik meneng. Dan tidak setiap orang betah meneng, Mbak. Pemene sekarang ini kudu komentar wae. Padahal yo gak ero melok komentar. Orang sekarang itu kan koyo keminter-keminter itu. Coba baru sekarang ini coba rame kan masalah perdebatan nasab.
Mbok ngeri Pak. Dan di sini umat Islam ini secara vulgar itu kemudian memusuhi satu dengan yang lain. Bahasanya itu, andai kata orang itu punya nasab sampai kepada Rasulullah, lo laupo sih kadek ngomong-ngomong nih, ya, tidak perlu kok. Oh nanti di akhirat itu fala ansaba bainahum, tidak ada persoalan tali nasab itu. Paham itu ya? Jangan kemudian ngedol nasab untuk supaya orang lain menghormati kita. Gak perlu kok. Semuanya kita ini turunan Nabi kok. Paling enggak Nabi Adam. Iya, Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain pun juga keturunan Nabi. Nasabnya itu udah itu pasti itu. Gak usah, artinya bang, wis ta aja tukaran nang ngene medsos. Mending itu kemudian ketemu debat tertutup gitu aja sudah. Lalu kemudian dikasih somasi. Lah jelas ngene kuwe dudu wis aja ngomong-ngomong meneh. Gitu. Enak itu, Pak, tertutup, kemudian ndak sini-sini. Sekarang kita ini diitu Pak, diitu. Apalagi mau pilpres Pak. Masya Allah. Ya singono itu Pak. Fal yakul khairan au liyasmut. Maka kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada kalimat-kalimat yang mengarah kepada model bicara itu. Ada qaulan baligha, ada qaulan layyina, ada qaulan karima, ada qaulan ma'rufa, ada lagi apa Pak? Ya ada qaulan sadida. Ya kita sekarang fokus ke qaulan sadida. Coba. Bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Monggo Pak diterjemahkan, monggo silakan. Sudah ketemu? Monggo. An-Nisa surat keempat ayat 9 halaman 78. Ya, monggo Mas. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Ya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Iya. Masuk melarat lisane kudu lurus. Paham ya? Jangan kemudian karena fakir kemudian lisan kita kacau. Ikut melarat lisannya. Jangan. Maka kemudian lurusnya lisan itu sehingga nak mau iki apa ya? La tastaqim kurang siji. La tastaqim lisanu hatta tastaqima qalbu.
wala tastaqim. Wala tastaqimu. Apa namanya? Amalu hatta tastaqima hatta tastaqima lisan. Orang itu tidak akan tidak akan pernah lisannya lurus sehingga hatinya lurus. Hatta tastaqima qalbu. Kemudian wala tastaqim amalu hatta tastaqim lisan. Jadi lurusnya amal itu tidak akan pernah terwujud sehingga lisannya lurus. Jadi lek wong iku gorokan ya pancene atine elek. Bengkok itu sudah. Maka kemudian di situ dikatakan wal yaqulu qaulan sadida. Untuk membentuk generasi yang baik itu harus diawali dengan bertutur kata yang baik, yang lurus. Lek bapake gorokan, yo anake yo gorokan. Anak itu sakit Pak kalau dibohongi itu. Wis pokoknya nanti kamu kalau ranking ini ayah belikan ini, katakan itu Pak. Kemarin orang itu jangget Pak itu. Kemarin males. Pada suatu ketika ini saya nih Pak, ini saya. Saya itu ngomong, dia aja kan anak-anak. Dia anak-anakku, insya Allah Abi kalau punya rezeki, siapa yang lebih dahulu menyelesaikan hafalan 30 juz, dia hadiahi umroh. Polanya apa gak mikir awak dia itu Pak, ngomong ngono gua. Ya lek murah, tapi bismillah dia meminta, ya Allah aku ingin menepati janjiku itu. Barang mari ini ada anak yang kemudian selesai Pak, ya sudah harus dibudal nih, karena kemudian si kecil ini perempuan, ya kudu men apa umi ya melobi ambil aku bi, iya sudah. Mari ini masih sing nomor loro dia bi, aku tidak, walaupun aku sudah, tapi insya Allah doakan bi, nanti aku bisa berangkat sendiri. Sing nomor telu akhirnya yang sing pertama itu juga selesai bi, cukup doakin aja, nanti aku bisa berangkat sendiri. Udah, terima kasih Abi sudah motivasi. Nah, tapi sesuatu rezeki insya Allah tak budal ke, betapa senangnya kalau budal ke wabe itu kan senang itu Pak. Jadi artinya adalah jangan sampai kemudian anak itu dibohongi. Sekali kita bohongi itu sudah cacat di hadapan mereka itu. Wah, sakitnya di mana Pak? Oh di situ. Ya Allah. Nah. Ya. Lalu kemudian bisa dilihat juga di dalam surah surah Al-Ahzab. Ini biasa yang dibaca oleh para khotib itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Terus berikutnya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yaitu Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Surat ke-33. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan buktikan
ketakwaan kalian itu waqulu qaulan sadida, dan kalian itu buktikan dengan berkata yang benar, yang lurus. Tidak berkata kecuali yang benar, tidak berkata kecuali yang lurus. Apa dampaknya orang itu kalau sudah berkata yang lurus? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan jadikan amal kalian itu baik. Lek gak goroan itu gampang baik gitu. Dan kemudian dampak daripada amal yang baik itu kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian ketika ada seorang yang datang kepada Rasul minta resep bagaimana supaya ia bisa meninggalkan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Maka Rasul kemudian menyatakan la takdzib, jangan kamu berdusta. Jangan kamu berdusta. Ya Rasul, apalagi ya Rasul? Wes iku ae, aja gedabrus, aja goro. Udah. Jangan berdusta. Bapak-bapak, ibu-ibu, di era digital ini orang itu akan terekam jejaknya. Pernah berkata apa, sekarang apa. Gak bisa Pak Ales itu. Ya, kita ini katakan WA kepada orang lain. WA itu dititeni Pak, kadang dipegang itu. Mari ini kita melakukan penyimpangan, dikirim balik itu. Sama ndak eling lah. Coba bayangkan itu. Insyaallah. Maka kalau kita nggak bisa ngomong sing apik ya meneng wis mari enak. Lek gak iso nulis sing apik wis gak usah WA. Aman Pak kalau sudah begitu itu. Aman. Tapi tidak banyak orang yang bisa diem itu, nggak banyak. Kuatan lega melok ngomong, lega melok nimbrung. Nah, dia para jamaah sekalian, sehingga kemudian sahabat tadi yang kemudian dikasih tips untuk tidak berdusta itu dampaknya apa? Arep nglakoni mau zina, waduh, kok aku lihat ditakoni Nabi apa? Aku gak oleh goro. Arepe judi, gak oleh goro. Kok ditakoni apa? Mau minum khamr? Akhirnya kemudian dengan konsep jujur itu, maka kemudian yuslih lakum a'malakum. Allah akan menjadikan bagus amal-amal kalian. Betul itu Pak. Kenapa di negeri kita hancur? Karena kebohongan itu dipupuk subur, dibiarkan tumbuh subur. Bahkan orang-orang beramai-ramai itu kemudian mendukung orang yang jelas-jelas dusta. Berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maka kemudian siapa orang yang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kemudian hendaklah dia buktikan dengan berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangganya. Nah, dalam Al-Quran itu luar biasa. Ada wal jari dzil qurba, ada wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa bin sabil. Silakan dibuka dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, halaman 84 sebelah kiri. Waduh. Kawai.
Ya Allah, saya itu kalau lihat Ustaz tadi Hidayat, ya Allah, subhanallah, ya Allah. Kalam buka komputer Pak, cek 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 cek. Ya Allah. Ya. Sampai suatu ketika siapa itu yang Cina yang masih Islam itu? Ya, Felix Shaw. Suatu ketika Felix Shaw itu dengan bangganya menyatakan bahwa orang Indonesia yang paling hafal tentang apa namanya Konstantinopel, Turki, itu barangkali saya. Karena seringkali sana. Begitu kemudian Ustadz Adi Hidayat ke sana. Apal sak wong-wong sing ditemoni jarake gange ini ke sana jaraknya berapa? Langsung ampun. Bisa itu. Ya kayak gitu Pak. Piye itu? Jadi beliau punya konsep kalau ingin begitu yo ojo kakan dosa. Ojo kakan duduk, ojo suka dosa. Wis mari. Dan ojo dusta. Udah iku nggarai ketul itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian, coba ayat tadi ya. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tak tampil noh. Satu. Belum 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua berbuat yang baik. Kemudian berikutnya adalah wabidil qurba, dan berbaik kepada sanak kerabat. Kemudian wal jaril junub, dan kemudian berbuat baik kepada apa namanya? Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakini, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan kemudian berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Tetangga itu kemudian diterangkan oleh beberapa ulama bahwasanya tetangga itu adalah orang yang depannya, belakangnya, kanannya, kirinya paling tidak 40 rumah. Jadi lek ngono perumahan di tempat saya itu 440, itu berarti ya sisoe itu adalah tetangga jauh ya. Jadi di sini adalah wal jaridil qurba, yaitu apa, tetangga. Nah, tapi kemudian berikutnya wal jaril junub, dan tetangga jauh. Wasahibi bil jambi wa binis sabil, dan kemudian apa namanya, teman sejawat ya, wa binis sabil, dan kemudian ibnu sabil, dan seterusnya. Jadi artinya apa? Sampai kemudian Rasulullah itu menyatakan bahwa hampir malaikat Jibril tersebut itu tidak henti-hentinya itu berwasiat kepada Rasul untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai Rasul itu mengira bahwa tetangga itu adalah berhak untuk mendapatkan waris. Jadi orang itu dikatakan baik lek tonggone ngomong apik.
Tapi yo delok tanggane api apa enggak. Lek tangga para pejudi semuanya kabeh ngomong iku apik itu. Maka kemudian saya sering kali ngomong, lek kowe kepingin ngerti cah iku api apa enggak, pertama takono tanggane, maringe takono masjid sedekat itu. Ya apa cah iku? Apa sih Pak? Apa iku arepe njaluk nakokno anakku. Wis takono ning kene masjid. Gimana Pak? Wah, gak tau ning kene masjid. Muwe iku lho waktune maghrib yo kelayapan rah jelas itu. Segitu aja sudah. Marine takokno tangga-tanggane itu. Gimana itu? Iya, sakjane arek iki yo apik, tapi yo gak tau sholat. Pemane kemudian tanggane ngomong gak tau sholat, tapi destroyer, bikin kisru aja. Sudah Pak, wurungno Pak. Tapi lek sing teko iku wong apik, cah apik, ya ojo kadek alasan macam-macam. Mas kerja nanti. Dan alhamdulillah dulu ketika saya tanya dulu itu calon mertua saya dulu itu enggak kadang ngomong le kerja nanti enggak. Caranya gampang Pak. Kan mau maghrib itu. Ya. Mas sebentar lagi maghrib. Nanti jadi imam ya di masjid. Mbok kon aku. Ya sudah, saya pakai kaos, kula ndamel kaos ngeten. Ada baju kokonya Bapak. Pakai celana jin. Ya memang saya waktu itu enggak ingin orang tahu kalau saya itu guru Al-Falah. Guru ngaji Al-Falah. Akhirnya kemudian kayak sarung. Iya apa? Barang wis maring imami. Mas ndang kapan rene kabeh. Gitu. Tapi kemudian istri saya nambahi syarat lagi. Wadah ini aku. Ya, itu kan Bapak. Itu kan Bapak. Saya ada syarat. Baca Al-Quran sehari selesai. Oke. Saat itu Pak, itu speedboat kalah cepat itu Pak. Saya baca jam 6:30, jam 3:30 sore selesai. Tapi mari ini sak wulan ndak iso ngomong. Entek suaraku. Ya Allah, sudah selesai sudah. Wah, ya. Udah Mas. Sampai Bapak, Ustaz, Bapak itu seneng misalnya. Wape wong macam-macam, gak apa-apa Pak, tenang. Saya akan penuhi. Tapi mari mojaku, mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir. Nangis Pak, calon istri ini. Ya, artinya pertemuan yang terakhir sebagai orang lain. Mari ini begitu datang akad nikah itu masih belum saya ungkapkan itu Pak. Oh gitu. Romantis kan? Iya. Nah, ya gitu. Jadi bagaimana kalau ada tetangga, kebetulan tetangga itu adalah saudara kita dan itu adalah muslim, maka mendapatkan 3 hak. Hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai saudara, hak sebagai sesama muslim. Paham ini Pak ya?
Kalau itu kemudian tetangga itu bukan saudara kita tapi muslim, mendapatkan dua hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai sesama muslim. Kalau itu adalah bukan saudara, bukan muslim, maka kemudian mendapatkan satu hak, yaitu sebagai tetangga. Yaitu, jadi Rasulullah tonggone ya ada orang Yahudi, tapi adalah sikap beliau itu bagus, dan kemudian melarang siapa orang yang mengganggu orang kafir zimmi. Kafir itu kan ada harbi, ada kafir zimmi, ada mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang kemudian terjadi sebuah perjanjian damai, ya, ada perjanjian, itu nggak boleh dirusui itu. Kemudian kalau zimmi itu adalah orang yang baik, yang mentaati aturan-aturan itu. Kalau harbi lah ini, ya, kalau sudah harbi, mereka memerangi, ya sudah berangkat. Artinya lu jual, kita borong. Gitu. Nah, para jamaah sekalian, ini adalah tetangga. Hati-hati dengan tetangga. Jangan sampai kita nggak pernah doakan baik sama tetangga, Pak. Libatkan dalam doa-doa kita tetangga kita untuk kebaikan-kebaikan mereka. Sebab jenengan itu omaya api, anak yang menyenangkan, bojone sampean ya sholihah. Lek tangga resek gimana, Pak? Itu coba arepe ngetokno mobil, tangga parkir ning ngene mobil metacang gitu. Mbah. Gak nyaman itu. Apa maneh kemudian bojone sampean wis rewel, tangga resek. Mbah. Melarat dunia akhirat itu. Ya Allah. Tetangga, hati-hati. Yang berikutnya adalah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia buktikan dengan memuliakan tamunya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah sosok yang dimana beliau tersebut itu walaupun kepada tamu yang tidak dikenal, Nabi Ibrahim itu ngeladeni dengan ladenan yang luar biasa itu, ya. Dan itu bisa dilihat di dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, mulai pada ayat yang ke berapa? 24, ya, sampai pada ayat yang ke 29 atau sampai 30 lah. Surat 51, bentar tak carikan. Mulai 24 Pak, sorry, 24 sampai 30. Tamu, jangan tamu itu kemudian kita sensor. Waduh, sandale trepes, maringane aduh lusus, ojo lebono, ngomong-ngomong ning ngene njaba pager ae. Lek kepeksa nglebono dadi ana panganan makanan itu, iki ge tamu sing melarat, iki ge tamu sing maka kemudian walimah yang tidak disukai oleh Nabi itu kan walimah yang membeda-bedakan itu kan, ya, sudahlah Pak, ya, kenapa saya harus begitu?
Toh kita ini kan ingin mendapatkan doa kebaikan dari mereka. Coba ayat ke-24 coba. Hal ataka haditsun dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu hadis Ibrahim, yaitu cerita tentang dhaif Ibrahim, hadis dhaif Ibrahim, cerita tentang tamunya Ibrahim al-mukramin, yaitu orang-orang yang dimuliakan dari kalangan malaikat. Sedang Nabi Ibrahim itu enggak dapat bocoran dari Allah kalau ini malaikat. Kalau malaikat ngerti malaikat ya lumrah lah, wis malaikat wis. Apalagi di WA dulu itu oleh Jibril itu. Mari ini malaikat konco-koncoku kabeh namu siapne itu. Ndak. Jadi apakah datang kepada kamu cerita tentang tamunya Ibrahim al-mukramin, yaitu orang-orang atau malaikat yang dimuliakan. Idzakhalu alaihi, ketika mereka tersebut itu masuk ke rumahnya Ibrahim, faqalu salama, maka kemudian mereka mengucapkan salam, salamun alaik. Qala salamun qaumun munkarun, maka Ibrahim itu berucap salamun qaumun munkarun, keselamatan bagi kaum yang mungkarun walaupun tidak dikenal. Faragha ila ahli, dan kemudian Nabi Ibrahim itu luar biasa, walaupun tamu ini orang dikenal itu kemudian gak kadek ditelisik nemen-nemen itu. Sampean sinten? Anu ngapunten, apa maneh kadek enggak ganteng, enggak ayu. Yo ngapunten, kula ten urusane napa? Nggo urusan mboten seneng kali jenengan. Ya Allah. Lalu kemudian apa? Faragha ila ahli, kemudian Nabi Ibrahim secara diam-diam ila ahli, kemudian menuju ke saudaranya. Faja'a bi'ijlin samim, lalu kemudian Nabi Ibrahim itu datang bi'ijlin, dengan membawa daging sapi yang yang muda. Ijl itu bukan bakor. Ijl itu bahasa Jermannya pedet. Al-ijl, pedet. Samin, waduh yang gemuk. Jadi kebetulan dulur itu nanggene dulur ya ana panganan. Kebetulan ono daging pedet iki enak iki. Ya jenenge pedet iku ya gak tuwa ya gak alot kan. Nempuk lah. Lalu kemudian apa? Faqarrabahu ilaihim. Kemudian Nabi Ibrahim itu mendekatkan pasugatan tadi itu, makanan itu ilaihim, kepada mereka para tamu itu. Qala, Nabi Ibrahim itu memperhatikan, ala takulun, mengapa kalian kok gak makan? Padahal biasa nih, Masya Allah, lek wong ada wadah kayak koyo ngono, turun ditawari. Enggak lah. Ya, ngenteni ditawani dhisik itu. Kebetulan sing duwe tamu lali durung nawani ku mau sampai keturun. Lalu kemudian setelah itu kemudian fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim itu takut itu. Takut. Sopo? Biasa orang tamu yo sebesi itu. Maka kemudian tamu itu mengatakan, qalu la takhaf, jangan takut. Wa basyaru bi ghulam, dan tamu itu memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bi ghulamin alim, dengan datangnya seorang anak yang alim, yang mengetahui, yang alim. Jadi kalau Ismail bi ghulamin halim, tapi kalau Ishak nanti adalah bi ghulamin alim. Ya, kalau halim itu apa? Halim itu adalah gabungan dari al-alim, dari cerdas, tapi kemudian santun. Tapi santun kemudian tidak pinter, bukan halim, Mbak.
Ya. Nah, kemudian apa? Pada saat ngomong gitu itu fa'aqbalat imra'atuhu, maka kemudian saat itu kemudian istrinya Nabi Ibrahim, Bunda Sarah kala itu adalah apa namanya, menjumpai fi sarratin, dengan kemudian apa namanya, memekik itu, aku harus duwe anak. Fasaqat wajhaha, lalu kemudian dia menepuk wajahnya gini, oh boy. Wa qalat ajuzun aqim, dia berkata ajuzun aqim, aku wis tuwek, aqim juga mandul. Ya apa iso carane ngawur ya wong-wong dianggap wong-wong dianggap menungso. Ya ambek guyu Pak, lucu. Tapi kemudian apa? Para malaikat tadi itu qalu kadzalika qala rabbuk innahu wal hakimul alim. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berkata, innahu wal hakimul alim, sesungguhnya dia Allah itu adalah al-hakim, al-alim, maha bijak dan kemudian maha mengetahui. Aku iki dikei ngerti dari Allah, itu jariku itu dari Allah. Maka kemudian setelah itu kemudian tidak lama, 1 bulan 2 bulan ada tanda-tanda hamil. Saat itu wong hamil maringino badannya Bunda Sarah itu kemudian seger. Lalu kemudian pada saat melahirkan laki-laki, dan itu kemudian diberi nama Ishak. Ishak secara bahasa itu adalah tertawa kecil. Karena ya tadi si Bunda Sarah tadi itu lucu, ya itu. Maka kemudian kalau di Indonesia dulu ada pelawak namanya Iska, ya pas lah. Ya. Nah, wis itu aja dulu. Artinya sama tamu. Suatu ketika siapa itu? Jabir ya. Jabir itu ya Jabir apa Zubair ya, Jabir insyaallah. Itu senengane nerima tamu. Nama aku ayo. Kan gitu. Ya bojone ya suwe-suwe pegel gitu. Wadul sama Rasul. Ya Rasul, ya Allah, suamiku tuh hobinya itu ya Allah. Ya Rasul, itu kemudian konconya kongkon ning ngene omah. Ya, saya masakkan, saya bikinkan ini pegel ya Rasul. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, insya Allah besok saya ke sana bertamu ke rumahmu. Kira-kira ngomong pegel gak? Maka kemudian apa? Rasul bertamu besoknya. Waduh, sudah disiapkan itu. Kira-kira yang spesial masakannya, minuman yang spesial itu. Wis di omah itu dipermak sedemikian rupa bagaimana menyambut sosok makhluk yang terbaik. Begitu kemudian sudah menikmati Rasul itu, menikmati apa yang dihidangkan. Kemudian Rasul mengatakan, nanti ketika aku pulang, lihat apa yang keluar bersama aku. Diperlihatkan oleh Allah. Mara bahaya, penyakit, macam-macam itulah. Itu kemudian keluar bersama keluarnya Rasul. Jadi wong Jawa ngarani maksa itu seringkali mengatakan tamu itu barokainan. Ojo sampai kemudian gelakno tamu. Jadi kalau sekiranya kita punya urusan, ngapunten nggih, ngeten kula badhe niki mucal. Nah, oh nggih, mboten napa, tapi sikapnya yang baik. Sikapnya yang baik, disediakno enak. Ya, ojo tamu mari ngene ditinggal WA. Iki anu tuan rumah sekarang nih enggak enak loh itu. Ya, lek zaman biyen ditinggal maca koran. Itu ya, mana didelok panganan iku larang iku disediakno. Ya Allah, betang.
Iku mbiyen iku. Wis soro-soro ditokno kan ombe. Ya Allah. Nah, kondisi-kondisi ini itu diterangkan di dalam Riyadhus Shalihin, hadis seorang malaikat yang kemudian datang kepada orang yang buta, datang kepada orang yang buta, datang kepada orang yang ya penyakit kusta itu. Ya. Mereka nggak tahu bahwa yang datang itu adalah, nah itu Pak. Oleh karena itu kita kepada siapapun itu husnudzon, aman itu kalau sudah gitu itu. Ya. Wis ngono wae, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.